hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Mari kita bersama-sama berdoa, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kembali sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Aba ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menolong kami, menjadi pelita buat kaki kami, dan terang buat jalan hidup kami. Berkati hamba firman-Mu, berkati setiap kami yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, saudari kita, Nike Anderson. Shalom Nike. Shalom. Ya, silakan Nike. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh berkumpul, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Musim telah berganti ya, bulan berganti, tahun berganti. Nggak terasa sekarang tahun 2023, kita sudah memasuki pertengahan di bulan Maret. Sungguh Tuhan itu sangat baik, dan teramat baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki dan menjalankan gaya hidup atau lifestyle yang seimbang di dalam kehidupan kita? Mari kita lebih sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, termasuk gaya hidup kita. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu gaya hidup. Gaya hidup itu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi ya. Kalau sekarang waktu yang ada, bila kita memiliki gaya hidup yang positif di dalamnya. Baik itu dalam kerohanian kita maupun dalam jasmani kita. Karena itu adalah hal yang harus kita lakukan seimbang. Banyak orang sadar atau tidak sadar itu melakukan gaya hidup yang tidak seimbang. Maka daripada itu kita harus mau memiliki gaya hidup yang seimbang. Baik itu jasmani dan kerohanian kita.
Tuhan mau kerohanian kita ini ditingkatkan seperti firman-Nya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Kita mesti cari Tuhan ya. Kalau kita cari Tuhan maka semua akan ditambahkan. Tapi apakah itu cukup? Belum. Kita harus melakukan yang menjadi bagian kita. Kita bersyukur tahun ini pandemik sudah mulai berkurang dan bahkan tidak ada, walaupun beberapa masih ada yang pakai mask. Tetapi itulah zaman, perkembangan, situasi, keadaan, itu mempengaruhi sekitar kita, mempengaruhi gaya hidup kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mengerti bagaimana kita mau melakukan gaya hidup yang seimbang itu tadi ya. Di mana saya memberikan satu kesaksian. Tahun lalu, saya ini tiba-tiba aja nggak terjadi apa-apa, bukannya kesleo atau apa. Waktu tidur dan lucunya di pagi hari, saya selalu kadang bangun dan berdoa, terus tidur lagi, begitu ya. Karena masih subuh sekali. Nah, waktu itu habis berdoa tidur lagi, itu saya merasakan kram di punggung. Ya, kram itu bukan suatu kram yang kayak biasa sebentar hilang. Saya sampai juga bingung, ini kramnya tuh bisa kram lama, cukup lama durasinya. Kram itu cukup lama. Oke, saya bangun apa disuruh doa lagi ya, nggak boleh tidur ya. Jadi saya doa lagi, tetapi tetap kram itu masih jalan. Jadi waktu doa saya sampai memuji Tuhan, minta kesembuhan. Dan tiba-tiba sudah lenyap begitu ya. Selanjutnya besok lagi, itu sering terjadi dalam 1 minggu, itu kram itu selalu di pagi hari. Kram itu muncul, sampai itu ketika apa harus ke dokter ya, dikasih tak kasih salonpas di kram, daerah kram itu. Enak, tapi tidak memberikan solusi yang baik, jadi tetap sakit. Jadi singkat cerita, akhirnya saya berdoa, minta kesembuhan sama Tuhan. Apa ya yang rasanya nggak beres, karena kram itu bisa lucu. Kalau hari biasa, seperti hari-hari kegiatan, itu tidak terjadi apa-apa. Tapi lucunya di pagi hari, itu bisa seperti itu. Dan durasinya cukup lama loh, bisa 20 menit. Bayangkan, kram 20 menit. Kurang lebih seperti itu. Dan itu sangat sakit sekali, karena terjadi di punggung ya. Akhirnya singkat cerita saya berpikir harus ke dokter. Ini secara akal ya, saya berpikir saya harus ke dokter, mulai cari informasi dokter apa ya yang berhubungan sama ini. Tetapi waktu saya doa, itu lain. Sepertinya Tuhan tuh kasih hikmat. Coba tanya dokter pribadimu. Akhirnya saya SMS, habis saya doa tuh saya SMS dokter pribadi saya. Apakah saya ceritakan masalahnya, apakah saya ini harus ke dokter ahli apa, atau harus ke akupuntur, apa harus pijat, dan sebagainya. Tetapi dokter itu menjawab di luar dugaan saya. Dokter itu cuma berkata apa? Muscle pain. Jadi kamu cukup berenang. Dari situ saya baru sadar, ya ampun saya ini sudah lama sekali nggak berenang. Karena biasanya berenang kalau pergi ke rekreasi, ada hotel, ya itu baru berenang. Saya sudah lama nggak berenang. Tapi bukan cuma berenang, Tuhan mengingatkan untuk kita lebih rajin berolahraga. Amin. Itu kehidupan jasmani kita yang harus kita lakukan, yaitu hidup dalam kesehatan, di mana kita selalu melibatkan Tuhan, supaya nggak salah makan, supaya nggak salah minum. Kita tahu minuman bersoda itu tidak baik, tidak sehat, tetapi sering dilanggar karena enak. Oke lah, sekali-sekali di pesta sedikit aja, tapi jangan terus tambah terus. Itu sudah tahu nggak sehat, jangan dilanggar. Ya seperti itu. Contohnya lagi, ditulis jangan merokok, tetapi karena kebiasaan, ya tetap merokok. Ya seperti begitulah, itu kita hidup tidak sehat. Tetapi kita tahu, kita mau sehat. Ya kita harus melakukan firman Tuhan. Seperti yang terambil di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala
sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Amin. Singkat cerita, setelah saya swimming, saya ikut member dekat rumah, sudah dibuka kan, kalau dulu pandemik, tempat olahraga ditutup, sekarang sudah dibuka. Saya sebenarnya melakukan treadmill itu rajin, cukup rajin di dalam rumah. Tetapi tidak dilakukan tiap hari, paling 1 minggu sekali. Tetapi dengan adanya peristiwa ini, masalah ini, saya mengucap syukur karena Tuhan memberikan hikmat. Saya harus lebih rajin berolahraga. Akhirnya dengan keadaan masalah yang pernah terjadi ini, mengubah gaya hidup saya. Saya sekarang rajin olahraga. Jadi minimal 1 minggu 1 kali berenang. Dan kemudian masih ada treadmill, masih ikut olahraga di dalamnya lagi yang ada kelas-kelasnya. Jadi memang kelihatannya ada pengorbanan karena saya harus driving menuju tempat sana, pulang, pergi, seperti itu. Tetapi itu pengorbanan dan saya enjoy dengan keadaan seperti itu. Karena akhirnya apa? Saya merasakan manfaatnya. Bahwa Tuhan itu sungguh baik dan ajaib. Baru 1 kali berenang, saudara-saudariku. Bisa hilang itu namanya PIN. Jadi tidak ada sakit lagi yang muncul di pagi hari. Jadi saya akhirnya kalau pagi hari misalnya berdoa dengan tidak ada rasa sakit lagi. Tuhan sungguh-sungguh sangat baik. Jadi Tuhan izinkan kadang masalah itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Asal kita tahu, kita mau melibatkan Tuhan, asal kita mau berseru kepadanya, asal kita mau datang kepada dalam segala sesuatu. Libatkanlah Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau kita tuh seimbang ya, dalam jasmani kita, dalam rohani kita. Dalam kerohanian kita bisa melihat kisah Daniel, yaitu waktu Daniel di gua singa. Raja Darius memberikan perintah, yaitu siapa yang tidak memuja pada waktu 30 hari, siapapun yang tidak memuja, atau pada akan dimasukkan di dalam gua singa. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi memiliki gaya hidup yang benar, yaitu yang pertama, kalau secara kerohanian, yaitu apa? Hidup dipenuhi Roh Kudus. Libatkanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan itu sungguh dekat. Tuhan itu tidak sejauh dengan doa kita. Saat saya driving, saat saya bekerja, saya melakukan apa? Saya mau melibatkan Tuhan. Memang kadang secara manusia kita bisa lupa, apalagi kalau kita udah enjoy, kita bisa lupa. Tetapi kita tetap selalu ingat, kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu selalu ingat kita perlu Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa ini melibatkan Roh Kudus, percaya sambil masak pun bisa memuji Tuhan, sambil masak pun bisa memuliakan Tuhan. Sambil bekerja, sambil apapun kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu libatkanlah Roh Kudus ya, supaya kerohanian kita ini meningkat, supaya kita lebih dekat, kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang Tuhan mau lakukan untuk dalam gaya hidup kita ini? Yaitu kita mau hidup taat, melakukan firman-Nya dan menyenangkannya. Sering kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita nggak menjadi pelaku firman. Kenapa? Mungkin kita bertemu dengan teman, musuh yang tidak menyenangkan hati kita. Sehingga kita susah mempraktekkan firman Tuhan, apalagi musuh kita. Padahal di dalam 2 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan itu begitu besar. Jadikan Tuhan Yesus pedoman dalam hidup kita. Kasihnya lebih dahulu sebelum kita mengasihinya. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita mempraktekkan gaya hidup apa? Mengasihi, kasih,
hidup di dalam kasih. Kalau kita mempraktekkan itu, percaya Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Nggak usah takut, nggak usah berpikir bahwa aku diperlakukan tidak adil. Dia melakukan seperti ini, dia mengecewakan, terus kita membalas. Itu bukan cara daripada firman Tuhan. Cara dunia memang iya, balas. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Menabur kebaikan. Kalau kita sering menabur kebaikan, kita menaruh bara api di atas kepala orang itu. Sehingga percaya Tuhan itu adalah hakim yang adil. Allah yang adil. Dia yang akan membela kita. Nggak usah bingung. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan yang bela kita. Kita percaya masalah kita apapun kita serahkan kepada Tuhan. Saat itu kita percaya Tuhan yang akan bela kita. Lebih dahulu kita harus mengasihi, kita belajar mengasihi. Memang nggak gampang. Mungkin kalau kita mengasihi orang yang baik, yang suka memberi kepada kita, itu gampang. Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Dikasih, ya dikasih lagi. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan itu, kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu enggak, secara logika nggak masuk akal. Tetapi firman Tuhan memang berkata kita harus mengasihi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kita juga saling mengasihi saudara-saudara kita. Firman Tuhan juga berkata, jika engkau saudaramu yang kelihatan saja tidak bisa kamu kasih, apalagi aku Tuhan yang tidak kelihatan. Itulah firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar hidup mempraktekkan firman Tuhan itu. Yang pertama tadi kita mau gaya hidup kita, yaitu melibatkan Roh Kudus supaya menjadi suatu kebiasaan lifestyle dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mau kita tuh memiliki gaya hidup taat. Berkali-kali di dalam firman Tuhan dikatakan taat, taat, hidup taat, hidup taat. Kita lihat bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Seringkali Tuhan berkata, taatilah, taatilah, jika engkau taat, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jika engkau baik-baik melakukan firman-Mu, maka engkau akan menerima janji-janji. Sering kali kita mendengar seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Dia nggak taat, tegar tengkuk, tetap aja memuja dewanya, tetap berbuat sekehendak hatinya. Sehingga akhirnya apa? Memang hukuman itu harus terjadi. Akhirnya hukuman itu terjadi. Sering kita melihat bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Padahal bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi itu dilakukan. Bukan Tuhan tidak sayang. Tetapi justru Tuhan mengasihi karena Tuhan mengajar anaknya itu tepat pada waktunya. Seperti kita sebagai orang tua. Kita juga mengajar anak kita. Kita menyayangi, kita mengasihi, tapi ada waktunya kita menegur, ada waktunya kita mendidik dengan keras, ada waktunya kita memeluk anak kita. Ada waktunya kita bawa dia ke tempat bermain, ada waktunya kita melakukan waktu yang bersama-sama. Semua ada waktunya. Tuhan pun juga seperti itu. Oleh sebab itu kalau kita taat, kita melakukan, janji Tuhan itu akan digenapi dan itu akan jadi dan amin. Dan kita harus mengamini janji Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita melakukan firman-Nya terlebih dahulu. Kalau kita tidak melakukan, maka kita tidak akan menerima janjinya. Amin. Itu yang terjadi ya. Jadi yang berikutnya, Tuhan mau seperti apa? Kita memiliki gaya hidup apa? Bersaksi. Firman Tuhan berkata, jadilah saksiku. Jadilah terang dan garam dunia dalam kehidupan ini. Kalau kita mau bersaksi, kita bisa melewati kehidupan ini, kita memiliki pengalaman bersamanya. Sebab Tuhan itu sungguh-sungguh ya sangat baik dan teramat baik. Saya nggak tahu pergumulan daripada kita masing-masing, tetapi saya percaya kita semua tuh pasti memiliki masalah. Tidak mungkin dalam menjalankan hidup ini tidak ada masalah. Tetapi satu hal seperti firman Tuhan berkata, janganlah khawatir, janganlah takut. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kita harus sungguh-sungguh memiliki gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Gaya hidup yang seimbang. Kalau kita memiliki gaya seimbang, kita akan happy life. Kita akan bahagia. Kenapa? Kita melibatkan Tuhan. Masalah boleh terjadi.
Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, walaupun doa kita ini belum dijawab, mungkin enak kamu langsung dijawab Tuhan. Setiap orang Tuhan itu tahu waktu-waktu yang terbaik. Setiap orang Tuhan akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Tetapi tergantung iman kita. Kalau kita percaya Tuhan itu bekerja dan kita yakin, maka itu terjadi dalam hidup kita. Sering saya berusaha mempraktekkan firman Tuhan itu masalah iman. Saya beriman. Waktu papa saya sakit, saya beriman. Saya beriman. Saya membayangkan papa saya itu balik ke Amerika. Lewat airport itu loh. Saya membayangkan dia itu jalan keluar dari immigration airport penjemputan. Saya membayangkan papa saya lewat situ. Terus saya membayangkan papa saya naik ke atas mimbar. Saya membayangkan papa saya itu bersaksi. Dan pada waktu itu adalah hari di mana papa saya dioperasi. Operasi otak. Tetapi Tuhan itu baik. Tapi selain itu, apakah kalau tidak dijawab kecewa sama Tuhan? Enggak boleh kita kecewa sama Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita. Kalau dijawab, puji Tuhan, kita pasti bersukacita. Puji Tuhan, kita nyanyi haleluya atau bagaimanapun. Tetapi pertanyaannya, kalau tidak dijawab, memang kita akan nangis, kita akan sedih. Tetapi kita tetap percaya, itulah Tuhan yang memiliki kedaulatan. Tuhan yang mengerti. Dan saya percaya pada waktu itu kalau sampai papa saya dipanggil oleh Tuhan, kedaulatan Tuhan itu terjadi. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi itulah yang Tuhan mau. Tetapi kita mau surrender, berserah. Kita mau Tuhan itu yang berkehendak, bukan kehendak kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjawab. Saya memperkatakan firman Tuhan, saya masih ingat. Seperti Hizkia Tuhan. Engkau memperpanjang usianya 15 tahun. Demikian Tuhan, kalau Tuhan berkenan, berikan perpanjangan usia untuk papaku. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Puji Tuhan, Tuhan sungguh sangat baik. Dan apa yang kamu imankan, apa yang kamu yakini, itu akan terjadi. Begitu juga untuk kita semua. Jangan pernah putus asa. Kita harus memiliki gaya hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yaitu melewati apa? Hidup dalam kesaksian kita. Yaitu perkataan kita, respon kita, tindakan kita harus dalam perkenanannya. Amin. Kalau kita nggak dijawab Tuhan, belum dijawab Tuhan, jangan putus asa. Tetaplah berdoa, tetaplah cari Tuhan, tetaplah memiliki gaya hidup yang berkenan di depannya, tetap balance, seimbang, positif. Cari yang positif, cari mata kita tertuju pada Tuhan. Saat kita memiliki gaya hidup yang berkenan, yang seimbang, maka percaya, happy life, bahagia, janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin, amin. Saya akan tutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau kami boleh memiliki gaya hidup untuk di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang, gaya hidup yang seimbang Tuhan, gaya hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk kami memiliki gaya hidup yang positif, jauhkanlah kami dari segala gaya hidup yang tidak baik, gaya hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu, gaya hidup yang merusak hidup kami. Jauhkanlah kami semuanya daripada itu Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk memiliki gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Gaya hidup yang seimbang supaya kami menyaksikan memiliki pengalaman bersama-Mu Tuhan. Bahwa kami disertai Tuhan. Hidup kami menjadi memuliakan nama Tuhan. Hidup kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.